Ya, silakan ditutup kameranya ya. Kita akan mulai pembelajarannya. Bapak sambil menunggu teman-temannya, mungkin ada 10 atau 15 detik sebelum Bapak masuk ke presentasi. Karena masih ada hampir setengahnya belum masuk. Oke, mulai presentasinya. Silakan disimak di layar handphone atau komputer kalian masing-masing. Kemudian nanti kalau jika ada putus atau bapak keluar, ya kalian jangan keluar juga, tetap bertahan di sana. Dan nanti akan bapak akan kembali lagi. Ya, materi hari ini adalah tentang Voice over Internet Protocol. Ini masih di teknik layanan jaringan tentang VoIP. Materi VoIP ya merupakan singkatan dari Voice over Internet Protocol. Merupakan suatu cara berkomunikasi dengan mengirimkan paket-paket suara melalui jaringan internet dengan memanfaatkan protokol IP. Jadi secara garis besar, VoIP ini adalah teknologi untuk berkomunikasi ya secara real time atau secara langsung. Jadi kalau dicontohkan itu mirip seperti telepon rumah ataupun telepon yang ada di tangan kalian atau handphone. Bedanya kalau ini menggunakan jaringan internet ya, menggunakan protokol IP. Jadi tidak menggunakan pulsa telepon. Ini secara umum gambaran. Di situ ada mikrofon, ada alat media pesawat teleponnya, ada voice recorder, kemudian ke internet, kemudian dari internet itu dihubungkan ke voice recorder lawan bicara kita. Jadi ada alat ini yang mentransformasikan atau merubah ya data analog menjadi digital, kemudian dikirimkan ke internet menggunakan IP dari si pesawat telepon kita ini. Nah, kok mesti menggunakan pesawat telepon ini sebagai medianya. Pesawat telepon ini tetap menggunakan pesawat telepon dari telepon umum. Telepon umum di sini bukan telepon umum yang ada di depan dan raya, bukan. Maksudnya telepon umum di sini adalah telepon yang ada di rumah kalian jika kalian menggunakan pesawat telepon. Jadi perlengkapan ini sama pesawat telepon, kemudian voice recorder dia yang merubah dan mengirim ke internet, jaringan internet untuk diolah, bisa menggunakan kabel, bisa menggunakan kabel, kemudian dari internet ditujukan ke voice recorder penerima, kemudian si penerima dapat mendengar suara kita dan komunikasi balik. Jadi antara si A dengan si B bisa saling berkomunikasi menggunakan jaringan internet melalui voice recorder pengirim dan voice recorder penerima. Jadi antara si dua voice recorder ini fungsinya sama, sama-sama mengirim dan sama-sama menerima. Ya, seperti itu. Latar belakangnya yang pertama adalah teknologi komunikasi data yang semakin berkembang.
kualitas media transmisi semakin baik. Maksudnya ada kabel TV, koaksial, fiber optik, gelombang mikro. Kemudian teknologi kompresi semakin berkembang, transmisi voice dengan kecepatan 5,3 kbps ya second, jika dengan VCM hanya 64 kbps. Perkembangan teknologi pemrosesan data lebih cepat. Jadi yang melatar belakangi teknologi cloud ini berkembang itu adalah pertama, komunikasi semakin berkembang. Berkembang di sini berarti semakin maju ya, semakin berjalan gitu loh, berkembang. Jadi kalau dulu zamannya saya di tahun 2008 itu VoIP sudah ada, tetapi kualitas suaranya masih sangat kurang karena teknologi di zaman itu. Kalau sekarang di zaman kalian sudah maju, VoIP decodernya pun sudah semakin berkembang sesuai dengan teknologi. Jadi minimal suaranya sudah hampir mirip dengan suara telepon panggilan kita menggunakan handphone, menggunakan sinyal audio ya, radio. Itu intinya supaya kita bisa bertelepon tanpa harus membayar mahal ya, kita menggunakan teknologi VoIP ini yang nanti akan kita konfigurasikan. Yang kedua adalah kualitas media transmisi semakin baik. Nah di sini ada kabel TV, koaksial, fiber optik dan lain sebagainya. Nah ini yang Bapak bilang tadi berkembang. Jadi tidak hanya menggunakan kabel TV ya, sekarang sudah bisa menggunakan kabel koaksial, fiber optik dan gelombang mikro. Yang notabene dari fiber optik ini aja udah kecepatan tinggi. Jadi hasil suara yang dihasilkan walaupun suaranya kurang jelas tapi sudah cepat gitu loh. Artinya delay yang disampaikan itu sedikit berkurang. Walaupun nanti kembali lagi ke pesawat telepon yang ditangkap dari penerima. Gitu. Nah, kemudian teknologi kompresi semakin berkembang. Dengan kecepatan 5,3 kbps ya, jika dengan VCM hanya 64 kbps. Kecepatan lebih tinggi dibandingkan dengan VCM. Jadi perkembangan teknologi pemrosesan data lebih cepat sesuai dengan media transmisinya, teknologi yang digunakan. Artinya VoIP ini untuk zaman sekarang sudah siap untuk digunakan. Hanya saja kita harus menyiapkan perlengkapannya. Apa aja perlengkapannya? Menurut gambar yang tadi disampaikan, ditampilkan. Yang pertama kita harus punya pesawat telepon, kita harus punya VoIP decoder sebagai media penyambung atau penghubung atau penerima. Medianya apa? Internet. Kemudian perkembangan bisnis, adanya persaingan dalam bisnis telekomunikasi, tuntutan konsumen akan biaya komunikasi yang murah. Jadi menurut segi bisnis, kalau kita lihat dari kacamata bisnis, ya, yang pertama adalah persaingan dari telekomunikasi sekarang sudah sangat cepat itu persaingan ya, bermacam-macam provider berlomba-lomba untuk meningkatkan produknya. Khususnya konsumen akan biaya komunikasi yang murah, apalagi di Indonesia yang notabene mengejar yang sesuatu yang murah ya, tapi maksimal itu baik. Nah ini sebagai dasarnya dari segi pengembangan bisnis. Protokol yang digunakan, standar yang digunakan untuk VoIP adalah ya A323. Itu apa sih? Itu suatu standar yang menentukan suatu protokol dalam penyediaan layanan komunikasi multimedia, yaitu komunikasi video, audio, dan data real time melalui jaringan berbasis paket. Nah, jadi H323 ini yaitu standar yang menentukan suatu protokol. Jadi satu protokol itu bisa melayani beberapa macam jenis layanan komunikasi multimedia. Kalau kita bicara multimedia berarti ini luas pengertiannya.
Dia harus ada suara, harus ada gambar, harus ada video, dan harus ada teks, terus multimedia. Jadi satu paket lengkap ya, dan dikirimkan secara real time. Jadi satu jaringan berbasis paket, dia sudah dipaketin. Kalau di Telkom itu ada produk mereka yang namanya itu adalah program IPTV, ya dimana di IPTV itu dia bisa streaming video, kemudian bisa berkomunikasi suara ya, maupun bisa video call. Itu paketnya kalau di Telkom, namanya IPTV. Komponen H323 terdiri dari yang pertama terminal, gateway, gatekeeper, multi-point control unit. Terminal kita harus butuh yang namanya rootnya atau rutenya ya. Gateway kita harus punya yang namanya itu gerbangnya untuk apa namanya, mengakses yang kita inginkan ya. Gatekeeper di sini nanti untuk yang memantau dan memeriksa sebelum paketnya masuk ya. Kemudian multi-point control unit ini dia yang mengatur, atau sebagai admin. Untuk keterangan lebih jelasnya ada di slide selanjutnya ya. Terminal ini penjelasan yang lebih kompleks, bisa di situ. Digunakan untuk komunikasi multimedia yang real time ya. Bit redaksional terminal H32 dapat berupa sebuah personal komputer, silakan untuk penting. Tujuan utama terminal H32 adalah agar dapat berinteraksi dengan terminal-terminal penyedia lainnya. Terminal H32 kompatibel dengan terminal H324 pada switch circuit network atau SCN. Elemen terminal dalam lingkup H32 pertama adalah video codec ya, ada H261 dan H263. Video codec dari 3711 sampai 3729. Receiver pipe mulai mengatur sinkronisasi pengiriman pesan. Fungsi kendali H3245 mengatur pesan kendali untuk H323. Layer H255.0 mengatur saluran logika, audio, video, atau informasi. Jadi ini terminal digunakan untuk komunikasi multimedia secara real time, bidirectional. Bidirectionalnya berarti sesuai dengan keinginan kita. Kita mau mengambil apa nih, kita mau menyampaikan apa kita menyampaikan suara, kita menyampaikan video, audio, dan lain sebagainya. Ini diatur oleh si terminal 323 tersebut. Ini elemen-elemen terminal dalam lingkup H323 itu bisa dari video codec. Video codec di sini berarti adalah jenis video yang dihasilkan melalui internet tadi di VoIP. Ya, ada audio codec. Ya, audio codec ini yang digunakan di VoIP. Yang tadi gambar pertama itu yang ada pesawat telepon, kemudian masuk ke internet, kemudian dihubungkan lagi ke VoIP codec ya. Codec untuk diterima di pesawat telepon penerima. Itu di audio codec. Receiver path delay mengatur sinkronisasi pengiriman pesan. Jadi receiver path delay ini dia mengatur sinkronisasi pesan. Jadi agar si pesan itu sampai sesuai dengan permintaan dari si peminta atau si user kedua. Kemudian fungsi kendali H245 itu mengatur pesan kendali untuk H323. Jadi si fungsi H245 ini sebagai admin yang mengatur pesan yang masuk. Kemudian layer H255.0 itu mengatur seluruh logika, audio, video, informasi kendali. Itu fungsi dari H255.0. Kita lagi di screenshot jika ini penting ya. Perbandingan kodek audio, kita comparison sebelah kiri, bagi threadnet di tengah, di sebelah kanan ada delay, sebelah kanan ada mesh. Nah, jadi pengertian dari comparison method ini adalah teknologi yang digunakan widebandnya itu
itu bitrate-nya 128 ya, kecepatannya delaynya hanya satu. Kemudian MOS-nya itu adalah yang terbaiknya total sampai 4,8, disusul dengan G711 ada di 64 delaynya 0,75, kemudian MOS-nya 4,1, sampai terakhir di G729A itu bitrate-nya di 8, delaynya di 10, MOS-nya di 3.27. Jadi ini tabel compression dari codec audio. Bisa dilihat di sana ya, semakin besar jumlah compression metodenya, maka akan semakin kecil dari dari hasil atau kualitas yang dihasilkan di bitrate atau kecepatan dan perabatan sampai di yang terbaik kecepatannya yang paling semakin tinggi. Jadi suara semakin terdengar lebih jelas, tapi delaynya agak lumayan. Gateway menghubungkan dua jaringan yang berbeda. Ini ada gateway H32 menghubungkan jaringan H323 dengan jaringan non H323. Contohnya adalah gateway dapat menghubungkan komunikasi terminal H32 dengan switch circuit network, misalkan PTSN, PSTN. Gateway tidak diperlukan untuk komunikasi antara dua terminal yang berbeda berada pada jaringan H32. Jadi gateway ini diperlukan untuk komunikasi antara dua terminal yang berbeda pada jaringan H323. Oke, penggunaan gateway dalam hubungan PSTN dengan jaringan IP bisa dilihat di bawah ini. Di situ ada gateway paling atas, itu yang buat menghubungkan antara terminal H323 dengan protokol translation and transcoding dengan PTSN terminal processing. Nah, jadi ini adalah skema dari PTSN dengan jaringan IP. Di sini masuk ya, mereka itu dicakup oleh gateway ya untuk yang menghubungkan. Di situ ada terminal processingnya adalah komputer yang sudah di setting IP-nya. Kemudian di situ ada protokol translation and transcoding. Nah, dia itu yang merubah. Jadi yang mengirimkan dari si komputer IP ini yang sudah ada IP-nya ini, dia bisa berkomunikasi nanti langsung ke PTSN terminal processing menggunakan jaringan internet ya. Nah, yang mengirimkan dan menerima ini protokol translation and transcoding, dia yang mengirim dan menerima, sehingga si PTSN terminal processing ini dapat beroperasi. Jadi si protokol translation and transcoding ini ada tadi di voice decoding ya, yang di awal gambar itu, yang di awal presentasi. Gatekeeper merupakan pusat dari semua panggilan yang terjadi pada network H32. Jadi si gatekeeper ini adalah pusat dari semua panggilan yang terjadi pada network H323. Dia menyediakan layanan-layanan seperti pengalamatan, otorisasi, manajemen bandwidth, dan call routing. Jadi dia selain jadi pusat panggilan H323, dia juga bisa menyediakan layanan-layanan seperti pengalamatan, ada otorisasi, manajemen bandwidth, dan call routing. Otorisasi ini berarti dia bisa otomatis nanti masuk ya. Kemudian manajemen bandwidth ini bisa mengatur juga bandwidth yang dibutuhkan sesuai dengan permintaan. Dan ada call routing itu dia untuk untuk memberikan jalan agar komunikasi ini sesuai dengan permintaan. Call routing dikasih route ke jalan. Kemudian berikutnya mematakan no IP ke no analog. Tapi
Jadi sehingga kita tidak perlu tahu alamat IP tujuan, kita hanya perlu mendial nomor tujuan saja. Jadi walaupun kita tidak memetakkan nomor IP analog, jadi dia bisa langsung kita hubungkan ya melalui IP tujuan kita. Jadi hanya perlu mendial up nomor tujuan saja, nomor tujuan dari penerima berapa, nomor ID-nya ya di sini ya, nomor ID, nomor dia itu nomor ID-nya, tinggal kita ketikkan saja atau kita masukkan nomornya, kemudian kita call ke yang maka nanti eh, penerima dapat menerima telepon kita. Ada MCU di sini adalah multi point control unit, memberikan dukungan untuk konferensi 3 atau lebih terminal H323. Jadi si multi point control unit ini sesuai dengan namanya, yaitu untuk dukungan konversi 3 atau lebih dari terminal H323. Jadi dia bisa menghubungkan ke beberapa macam jenis VoIP yang masuk. Semua terminal yang akan berpartisipasi dalam pengaturan konsentrasi terlebih dahulu melakukan koneksi dengan multi-point control unit. Jadi semua terminal yang akan berpartisipasi di sini, maksudnya dia masuk ya, itu bisa melakukan konversi terlebih dahulu, melakukan koneksi dengan multi-point control unit. Jadi sebelumnya dicek dengan multi-point control unit apakah bisa bergabung atau tidak. Kemudian bertugas mengatur resource negosiasi antar terminal, penentuan audio atau video codec. Gatekeeper, gateway, dan multi-point control unit secara logika memang terpisah, tetapi dapat diimplementasikan sebagai single physical device. Nah, jadi walaupun dia ada 3 fungsi, nah jadi 3 fungsi ini masuk dalam satu perangkat atau physical device. Kemudian jenis-jenis konfigurasi jaringan VoIP. Pertama adalah telepon melalui internet, kemudian kedua adalah gabungan perangkat telepon dan perangkat berbasis IP, kemudian komunikasi perangkat berbasis IP. Yang pertama telepon melalui internet. Itu di sisi terdapat fasilitas PSTN atau PIBX ya, membutuhkan gateway, membutuhkan call manager untuk memetakan panggilan nomor telepon. Nah, ini yang melalui internet. Kemudian dari telepon dengan perangkat berbasis IP itu yang pertama menggunakan sistem hybrid. Hybrid itu berarti gabungan ya antara dua sisi, fasilitas PTSN atau PIBX. Kelemahannya panggilan hanya dapat dilakukan satu arah dari komputer ke telepon, sebaliknya tidak bisa. Itu kelemahan dari gabungan perangkat telepon dengan perangkat berbasis IP. Jadi dia nggak bisa dua arah. Dua arah di sini artinya ketika komputer dengan telepon komunikasi bisa, tapi antara telepon dengan komputer nggak bisa. Itu sih kalau dari gabungan perangkat telepon. Yang ketiga, komunikasi perangkat berbasis IP itu membutuhkan sebuah gatekeeper. Kemudian pensinyalannya lebih sederhana. Jadi tadi si komunikasi berbasis IP itu dia membutuhkan gatekeeper. Dia tadi di gatekeeper itu sudah dijelaskan ya, dia yang menentukan jalannya atau route-nya ya, dia yang mengadministrasi dan lain sebagainya. Terus pensinyalannya lebih sederhana karena memang tidak membutuhkan sinyalan yang kuat, tapi yang diutamakan adalah komunikasinya. Nah, ini bagian telepon melalui internet. Di situ ada telepon sebelah kiri. Nah, ini si si peminta ya. Misalkan di sini sebelah kiri saya ini adalah orang yang pertama, di sebelah kanan saya adalah orang kedua atau orang yang dihubungkan. Jadi ibaratnya ini yang sebelah kiri ini adalah kita di customer. Kita ingin
bicara ke orang yang akan kita tuju. Di sini ada telepon, kemudian masuk ke PSTN. PSTN ini masuk ke VoIP gateway. Si VoIP gateway ini dia yang merubah yang tadinya analog menjadi digital, kemudian dari digital yang akan dikirimkan sesuai dengan IP tujuan. Nah, masuk ke internet. Di internet dia akan diarahkan nanti mau ke ID mana, kan ID tujuannya 773341, nah di sini. Setelah masuk ke sini, kemudian masuk ke file manager jual. Dari sini baru masuk ke PSTN tujuan. Itu melalui internet ya, telepon di internet. Skema seperti ini. Silakan bisa di screenshot. Ini gabungan perangkat IP dengan PSTN. Kalau tadi hanya perangkat PSTN aja, nah ini sudah ada IP-nya. Telepon, pesawat telepon, ini PSTN, ini masuk ke VoIP gateway, ini gatekeeper-nya. Jadi sebelum si PC ini dapat menghubungkan orang ini sebelah kiri, dia ada gatekeeper-nya dulu, dicek pas di VoIP gateway-nya. Dia nggak langsung masuk ke luar ya. Ini yang berbasis IP. Antara IP dengan IP berarti kita bicara komputer ke komputer ya, komputer. Jadi bukan komputer ke telepon melalui PSTN, tapi komputer ke komputer. Nah, IP sebelah situ, sebelah kiri adalah PC, kemudian router, ini gatekeeper-nya. Nah, untuk gatekeeper-nya memproses nanti hasil training memberikan jalan. Berarti kalau sudah oke kata gatekeeper, maka si panggilan akan masuk ke internet, kemudian masuk ke router, kemudian dari router ini ditransmisikan ke PC yang dituju ya, itu kan sebaliknya. Itu antar perangkat berbasis IP. Kemudian di sini ada kebijakan pemerintah Indonesia apa aja. Yang pertama adalah VoIP bisa digunakan di Indonesia, itu sudah diperbolehkan, makanya nanti bisa dipelajari nanti ya di sini. Kemudian ada dua jenis VoIP yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah VoIP yang bisa digunakan tanpa perlu izin dari pemerintah, kemudian jasa VoIP yang membutuhkan izin dari pemerintah. Yang paling biasa kita pakai itu yang digunakan tanpa izin, karena memang ini dia legal ya. VoIP yang pertama. Kemudian yang ketiga, diatur di Keputusan Menteri Perhubungan tentang penyelenggaraan jasa telekomunikasi. Jadi sudah diatur. Kenapa ini diperbolehkan? Karena memang tidak merugikan juga. Jadi selama masih terbatasnya si VoIP ini bekerja atau beroperasi, selama itu masih batas wajar, maka sah-sah saja gitu, tidak akan melanggar. Kemudian jasa VoIP yang membutuhkan izin hanya jika dijual secara komersil ke masyarakat, banyak yang sudah menggunakan handphone telepon, misalnya melalui jalur telepon. Nah, jadi kalau yang membayar ya sudah pasti nanti fasilitasnya lebih baik, tapi secara komersial masyarakat banyak untuk diakses menggunakan handset, jadi menggunakan jalur telepon, tetap menggunakan telepon, tapi sudah bisa bertelepon dengan sesama tanpa harus menggunakan telepon PSTN yang sudah ada atau jaringan telepon yang sudah ada. Misalkan kamu pindah rumah, kemudian kamu ingin telepon ya orang-orang sekitarmu atau orang-orang yang akan kamu telepon, tapi kamu nggak punya telepon. Dari teleponnya itu kamu bisa menggunakan fasilitas ini. Tinggal nanti disiapkan perangkatnya, tadi ada komputer, ada voice recordernya, ya udah kamu bisa telepon dengan nomor tujuan.
Kemudian VoIP yang dilegalkan menggunakan PC yang bersambung ke internet melalui ISP. Jadi ini yang ilegal ya. Itu ada komputer, ada modem, ada ISP, internet. Ini boleh legal ya. Kemudian yang kedua dengan menyambungkan semua PC di local area network atau LAN dan menyambungkannya ke internet. Ini biasanya kita gunakan di lab seperti ini. Kemudian menyambungkan jaringan telepon seperti PBX, itu kepanjangan dari Private Automated Branch Exchange, ke gateway VoIP yang kita pasang di salah satu PC di LAN. Hal ini tidak legal karena yang kita sambungkan adalah PBX, bukan PSTN milik Telkom. Nah, ini yang dia tidak dilegalkan ya, karena ini dia sudah melanggar, dari skema sudah kelihatan di situ. Ya. Oke, cukup pembahasan materi kali ini. Silahkan kalian lihat tugas yang Bapak berikan. Silahkan di screenshot untuk mungkin nanti pada saat Bapak close kalian tidak lupa dengan tugasnya. Sudah ya? Kalau sudah cukup materi kali ini, kita tutup pertemuan hari ini. Jangan lupa tugasnya tadi dikirim ya, sesuai dengan ketentuan yang sudah dijelaskan. Terima kasih, sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.